Saya bawa satu cerita itu. Jadi satu ketika khalifah ini ke Mekah untuk pokoknya kalau bahasa sekarang belusuan. Ya, belusuan ke Mekah. Terus nyari ada masalah apa, kalau ada masalah diselesaikan. Terus mau pulang lagi ke Damaskus. Dinasti Umayyah ibu kotanya di Damaskus. Ya, Damaskus itu, ya kalau sekarang Suriah yang hancur itu. Dulu orang menyebutnya Syam. Sebelum Islam datang, ini ibu kotanya Romawi Timur. Jadi Dimashqi, Damaskus, Damsyik nama yang sama. Atau Syam, atau sekarang jadinya Suriah. Nah, Umar satu ketika dari Mekah ingin pulang, tiba-tiba ada orang datang, seorang warga. Orang ini bilang, aku sebenarnya dianiaya orang, tapi aku tidak sanggup cerita. Umar malah penasaran, kok apa sih maksudnya? Setelah dikejar-kejar, oh ternyata orang ini dizolimi oleh penguasa setempat. Hartanya dirampas, tapi kemudian dia dipaksa, kamu harus bersumpah tidak memperkarakan hal ini. Ya kalau bahasa sekarang, kamu harus bersumpah tidak lapor polisi. Bahasanya gitu. Tapi hartanya dirampas oleh penguasa. Tapi dia tidak tahan, terus begitu lihat kok ada Umar yang belusuan, terus didatangi. Begitu diceritain, Umar langsung datang ke rumahnya penguasa itu. Kok ya kebetulan penguasanya sedang sholat, pejabat daerahnya sedang sholat. Sholatnya lama dikusuk-kusukkan. Nah, begitu selesai sholat terus dia tergopoh-gopoh menemui Umar. Dibentak sama Umar, jangan tipu aku dengan kekusukanmu. Ya, itu bahasanya Umar gitu. Ayo, kembalikan harta orang ini yang pernah kamu ambil dan minta maaf sebagai gantinya. Jadi sudahlah, tidak usah gaya kusuk, urusanmu sekarang pokoknya balik kan gitu nek bahasa Jawa. Kembalikan harta orang ini yang kamu zolimi. Setelah itu dia bilang pada orang tadi, sekarang pergilah bawa hartamu, kamu tidak usah galau lagi, tidak usah mikir bahwa kamu melanggar sumpah. Nah, itu Umar. Jadi kalau urusan keadilan dia tegas, meskipun orangnya lembut. Terus ini juga terkenal karakter selanjutnya, beliau ini pembela du'afa, orang-orang lemah. Dia ini dasar pemerintahnya adalah kasih sayang pada umat, pada rakyatnya. Menghukum iya, cuma sesuai kadar kesalahan. Kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan. Perhatian paling besar pada orang-orang lemah. Orang lemah itu orang tua, janda tua yang hidupnya susah. Bukan janda-janda muda yang masih, ya, keluarga yang punya banyak anak. Ini kan biasanya. Bahkan ceritanya di zaman Umar ini bayari orang untuk membimbing nuntun tunanetra. Jadi kalau ada tunanetra itu tidak ada tunanetra yang jalan sendirian di pinggir-pinggir jalan sambil bawa tongkat. Tidak ada. Zaman Umar ada yang selalu mendampingi kanan dan mereka ini dibayari negara. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus setiap kali ada peperangan mau diwanti-wanti jangan sampai menyakiti, membunuh wanita, anak-anak, tawanan dan seterusnya. Ini sudah lazim etika perangnya Islam. Tawanan juga diperlakukan yang baik. Tawanan termasuk golongan orang yang lemah. Dan para tawanan ini bebas menggunakan harta pribadinya. Kok kebetulan tawanan ini simpanannya banyak, ya tidak apa-apa, menggunakan simpanannya. Itu diantara keberpihakannya. Malah ada cerita pencuri yang tertangkap, setelah diinterogasi dia bilangnya, saya ini lapar, keluargaku sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya malah dilepaskan, disangoni sama Umar. Jadi kalau ada orang kok kelaparan sampai mencuri, sementara tetangganya berlebih kaya raya, bukan salah yang mencuri. Jadi
Tidak mungkin orang semacam ini terus dikenakan potong tangan misalnya. Karena dia memang butuh. Gitu loh. Jadi karakternya Umar, pembela du'afa. Nanti cerita-ceritanya banyak. Karakter selanjutnya beliau ini komunikatif. Saya bilang tadi dia pinter ngomong. Jadi orasinya bagus, retorikanya bagus. Itu contohnya. Ketika ada warga dizolimi, dia bilang, jangan khawatir, keadilan ada di depanmu. Dengan kalimatnya puitis. Ketika berhadapan dengan suami istri yang gegeran, dia bilang, kalian berdua sama-sama benar. Ini kalimat ampuh loh. Kalau kalian belo salah satu, biasanya hasilnya terus putus mesti. Tapi enggak, kamu sama-sama benar. Tinggal dimusyawarahkan saja enaknya gimana, kan gitu. Oke. Putranya sendiri, kalau pada putranya sendiri dia tegas. Kalau aku sampai tidak memperingatkan putraku sendiri, berarti aku ikut kezaliman. Kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, jadi Umar ini waktu jadi gubernur Madinah, dia berani mengingatkan Khalifah. Cuma kalimatnya juga retoris. Dia pakai kalimat, Allah tahu bahwa Anda bukan khalifah pertama yang akan meninggal dunia. Jadi, kono pimpinan zolimnya luar biasa. Kan kita takut ngingetin. Didakwain aja pakai kalimat, ya ndak apa-apa sih, sampean bukan pemimpin pertama yang akan meninggal. Sebelumnya sudah banyak pemimpin yang meninggal. Jadi berarti apa? Jabatanmu ndak abadi. Yang abadi justru setelah kamu meninggal itu. Makanya hati-hati, jangan zolim. Dunia ini cuma sementara. Berapa lama jadi presiden? 5 tahun cumaan. Nah, itu bahasa kasarnya ngono. Jadi jangan zolim. Terus katanya warga yang sayang sama Umar, saking sayangnya mereka bilang, kami akan selalu baik-baik saja selama Anda masih ada. Tapi Umar jawab, salah kalimatmu. Kalian semua akan baik-baik saja selama kalian tetap bertakwa pada Allah. Karena yang jamin kamu baik-baik saja itu bukan rajamu, tapi Allah. Nah, itu gayanya Umar bin Abdul Aziz. Kalimatnya komunikatif. Oke, kita masuk sekarang ke yang sangat terkenal, adalah kebijakan ekonominya. Saya tadi bilang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Gemah Ripah Loh Jinawi itu kondisi ekonominya luar biasa. Banyak riwayat yang menyebut bahwa di zaman Umar, amil zakat itu kesulitan nyari mustahik zakat. Jadi zakat ini diberikan ke siapa, itu kebingungan mereka. Dibandingkan sekarang ya, yang wajib zakat sembunyi-sembunyi. Sampai di mal-mal itu ada yang narii zakat bikin stand. Kalau zaman Umar tidak sampai seperti itu. Kesadaran masyarakatnya tinggi untuk berbagi, sehingga kesejahteraan sosial naik. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang populer dari Umar. Yang pertama misalnya gaji buruh dinaikkan setara gaji pejabat istana. Jangan dibayangkan terus jadi besar, kebalik. Karena sebelumnya gaji pejabat istananya yang diturunkan. Jadi karena gaji pejabat istananya diturunkan, yang menaikkan gaji buruh setara pejabat istana tidak berat. Karena memang di antara kebijakan awalnya Umar, pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, baik secara kemampuan maupun secara moral, diganti semua. Jadi pemimpinnya bagus-bagus semua, orientasinya bukan nyari uang dengan jabatannya, sehingga digaji tidak sangat besar pun tidak masalah. Jadi buruh, orang kecil jadi sejahtera. Semua pejabat dilarang menggunakan uang negara, uang umat untuk modal usaha pribadi.
Itu kebijakan zaman itu luar biasa. Yang ketiga, ini mungkin kalau sekarang diterapkan bisa rame. Negara menanggung utang seseorang jika orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang, selama hutangnya bukan untuk maksiat. Nah, ini kamu bolak-balik utang mesti kalau gitu. Belum punya rumah Pak, utang. Belum punya mobil Pak, utang. Mungkin kamu gitu dulu. Jadi ketika situasi ini bisa jalan, kalau dicermati ya sebenarnya kesuksesannya Umar bukan membuat dirinya sangat baik, tapi juga membuat masyarakat juga jadi masyarakat yang baik. Pemerintah percaya dengan rakyatnya, rakyat percaya dengan pemerintahnya, karena semuanya bisa dipercaya. Terus silahkan orang berusaha bebas, negara tidak banyak majeki, tidak mencampuri harga-harga. Tanah khoroj ini tanah rampasan perang, tidak boleh dijual, didaya gunakan saja untuk kepentingan umat Islam. Pajak petani diringankan. Terus pemerintah melakukan penghematan besar-besaran. Bahkan ada ilustrasi untuk nulis surat saja, katanya Umar, jika suratku ini tiba di tanganmu, maka pertajam pena dan perkecil tulisan. Gabungkan keperluan-keperluan yang banyak dalam satu lembar, karena kaum muslimin tidak memerlukan kata-kata yang panjang yang merugikan Baitul Mal. Jadi kalau mau nulis ya tidak usah bertele-tele basa-basi, maunya apa gitu aja. Pastikan penanya tajam, jadi nulis nggak usah ngulang-ngulang, ganti-ganti kertas. Terus ringkes keperluannya apa adanya. Itu gambaran bahwa penghematan, jangan boros. Kalau bisa hemat, mengapa harus boros? Kalau baju sedikit aja cukup, kenapa harus baju yang banyak? Kemudian juga orang-orang miskin dan terlantar, balita, yatim piatu yang orang tuanya gugur di medan perang dikasih tunjangan bulanan oleh negara. Nah, ini kebijakan ekonominya Umar bin Abdul Aziz. Termasuk ini yang populer, menghapus pajak untuk mu'alaf. Jadi kalau ada mu'alaf, meskipun dia kaya raya, kebijakannya Umar, pajaknya dihapuskan. Ya ini kan dalam rangka dakwah, biar banyak orang yang tertarik sama Islam. Tidak apa-apa, meskipun dia kaya, tidak harus bayar pajak selama dia mu'alaf. Banyak gubernur yang keberatan, karena di wilayah yang dia kuasai, itu banyak orang-orang semula non-muslim, dia dapat pajak besar. Sekarang mereka pindah masuk Islam, pajaknya menyusut banyak. Terus ngirim surat pada khalifah, misalnya itu Abdul Hamid bin Abdurrahman ngirim surat, mbok yo pajak untuk mu'alaf itu tidak usah dihapus. Jawabannya Umar bin Abdul Aziz, lupakan saja usulmu yang ingin tetap menarik pajak dari mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah untuk mengajak manusia beralih ke Islam, bukan untuk ditariki pajak. Ya. Setiap orang kafir yang masuk Islam harus diberi bagian harta zakat dan tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Jadi dia dapat zakat, tidak boleh membayar pajak. Yang mewarisinya adalah keluarganya, dan keluarganya tetap bisa dapat hak waris seperti halnya orang-orang Islam. Ya kalau tidak punya hak waris, warisannya jadi milik kas negara. Gubernur Mesir juga protes, dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah sebagai Rasul yang menunjukkan manusia pada jalan yang lurus, bukan sebagai penarik pajak. Jadi untuk hal yang baik-baik semacam ini Umar tegas. Jadi demi apa? Syiarnya Islam, kejayaannya Islam. Biar orang tertarik untuk masuk ke Islam dan terus mereka tahu isinya Islam yang baik-baik. Ini contohnya
ilustrasi keberhasilan kebijakan ekonomi. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim surat pada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu dibayar. Balasannya Abdul Hamid, saya sudah bayar semua gaji dan hak-hak, tapi Baitul Mal masih banyak uangnya. Terus Umar merintah, kalau gitu cari orang yang dililit utang, tapi tidak boros, beri dia uang untuk melunasi hutangnya. Sudah dilakukan, Abdul Hamid nulis surat lagi, saya sudah membayarkan utang mereka, tapi Baitul Mal masih sisa banyak. Umar merintah lagi, kalau ada orang lajang yang tidak punya harta, terus dia pengen nikah, iya, seru ya, seneng kamu, nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid, kamu sing jomblo-jomblo santai kalau hidup zaman itu. Abdul Hamid terus balas menyurati Umar, saya sudah menikahkan semua jomblo yang ingin nikah, tapi uangnya juga masih sisa. Terus Umar memikirkan, kalau gitu coba cari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Ini orang-orang Mawali tadi yang terpinggirkan tadi. Kalau ada yang kurang modal, beri pinjaman pada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Dan kita tidak nuntut pengembalian, kecuali nanti kalau sudah sukses setelah 1 atau 2 tahun. Nah, itu menggambarkan betapa suksesnya beliau meskipun hanya 2 tahun sekian bulan mengatasi problem ekonomi negara.